Oke, mari kita bahas firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka Yohanes pasal 6. Kita akan baca ayat 22 sampai 26. Yohanes pasal 6. Kita baca ayat 22 sampai 26. Saya akan membacakan, Bapak Ibu, Anda simak baik-baik karena ini penting sekali ya. Mungkin kisahnya sering kita baca, tapi ada beberapa hal yang bisa terlewatkan, makanya kita bahas lagi pagi hari ini. Ayat 22 dari Yohanes pasal 6. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Apa itu tempat makan roti? Tempat makan roti adalah peristiwa 5 roti 2 ikan. Ya. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, itu mereka berkata kepadanya, Rabi, Rabi itu guru. Bila mana engkau tiba di sini? Kapan engkau nyampe ke tempat ini? Nah, kurang lebih itu kalimatnya. Stop sampai di sini dulu. Ini adalah peristiwa yang Anda baca, peristiwa setelah 5 roti 2 ikan. Sudah tahu kisahnya ya, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau di total lebih dari 5.000 orang. Setelah peristiwa 5 roti 2 ikan itu, besoknya banyak orang mencari Yesus. Ternyata Yesus sudah nggak ada. Lalu mereka dengar-dengar katanya Yesus pindah ke Kapernaum. Lalu semua berbondong-bondong pergi ke Kapernaum. Tapi yang menarik, bukan cuma orang yang pernah ikut acara 5 roti 2 ikan saja yang mencari Yesus, karena dikatakan di situ perahu-perahu lain juga berdatangan. Jadi dari daerah-daerah tempat lain berdatangan. Kenapa mereka berdatangan? Karena mereka sudah dengar tentang 5 roti 2 ikan. Itu sebuah peristiwa yang heboh sekali. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saya bisa ngasih makan 10.000 orang. Heboh sekali. Tapi pada zaman itu kan belum ada WhatsApp. Bahkan televisi belum ada, radio belum ada, telegram saja belum ada, apalagi telepon belum ada. Tidak ada apa-apa. Orang waktu itu kalau mau ngasih kabar, itu mesti pakai surat yang dititipkan, nanti orang berkuda atau orang naik perahu, sampaikan surat. Jadi itu bisa datangnya lama sekali. Tapi anehnya peristiwa 5 roti 2 ikan, hanya selisih keesokan harinya, sudah ada orang-orang dari daerah lain datang. Hebat banget, berarti ini berita sangat heboh sekali. Sampai menurut saya, ada orang yang ikut acara 5 roti 2 ikan, langsung pulang ceritakan ke teman-teman satu kampung, satu desa, wih, ini ada peristiwa dahsyat sekali. Ya, ada orang namanya Yesus, pakai 5 roti 2 ikan, ngasih makan ribuan orang. Kamu mesti ketemu sama Yesus. Mungkin detik ketika mereka dengar cerita itu, mereka langsung berangkat naik perahu. Kalau naik perahu yang diseberangi apa? Naik perahu menyeberangi daratan. Benar Bapak Ibu? Enggak, yang diseberangi laut. Kalau nyeberangi laut berarti kan antar pulau. Nah artinya apa Bapak Ibu? Begitu antusiasnya mereka, begitu dengar kabar, keren banget, mujizat, dahsyat banget, yuk kita berangkat. Mereka rame-rame berangkat semua. Sampai di lokasi selisih sehari, Yesusnya sudah pindah. Yesus sudah pindah, mereka dengar-dengar, oh Yesus sekarang di Kapernaum. Berangkat lagi mereka ke Kapernaum, akhirnya ketemu Yesus. Ibaratnya saudara dengar berita heboh nih, ya kan? Di sana ada heboh, terus saudara berangkat ke sana. Begitu nyampe sana, udah pindah lokasi pun, saudara kecerin terus sampai akhirnya ketemu. Nah, ketika orang-orang ini ketemu Yesus, lalu mereka tanyanya gini kan, Yesus, kok nggak ngomong-ngomong sih pindah lokasi? Ya, saya kejerin loh, ya. Udah pindah lokasi nggak ngomong-ngomong, ya broadcast WA. Yesus jawab, belum ada WA mas hari ini mas, gitu. Ya, kok nggak ngomong-ngomong? Kapan tiba di sini? Kan pertanyaannya gitu. Kapan tiba di sini? Itu dalam bahasa lain gini. Kok pindah-pindah aja, diem-diem gitu ya. Bu ya,
tunggu kita datang dulu, kita jalan rame-rame gitu kan. Nah, jawaban Yesus ayat 26 ini mengguncangkan orang ya. Makanya saya simpan, mari kita simak baik-baik ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus jawabannya nggak enak, saudara. Dia bilang gini, "Saya tahu kamu cari saya bukan karena kamu melihat tanda." Maksudnya lihat tanda itu apa? Tanda bahwa saya adalah Mesias. Tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Karena salah satu tanda Mesias itu adalah dia akan sanggup melakukan hal-hal yang manusia biasa tidak sanggup melakukan. Salah satunya mujizat. Mujizat terbesarnya adalah waktu Yesus bangkit dari kematian. Itu tanda paling absolut bahwa Yesus adalah Mesias. Dia bangkit mengalahkan kematian. Jadi gini, Yesus bilang gini, "Kamu itu datang cari aku bukan karena kamu percaya bahwa aku ini juru selamat dan Tuhan. Tapi kamu datang cari aku karena apa, saudara? Kamu sudah makan roti sampai kamu kenyang. Jadi lu cari gua, lu minta roti lagi kan?" Nah, Yesus kurang lebih ngomongnya gitu. Kalau Yesus orang Betawi ngomongnya gitu. "Gua tahu lu cari gua bukan karena lu percaya gua Tuhan kan? Lu cari gua, suruh gua bikin mujizat lagi. Sisa 12 bakul terus lu bawa pulang kan sisanya kan?" Nah, saudara, itu perkataan Yesus. Coba bayangin kalau Anda jadi orang-orang itu digituin sama Yesus, kepahitan nggak kira-kira sama Yesus? Banyak orang Kristen sukanya itu menerima perkataan itu yang enak-enak. Sukanya itu kalau ke gereja dihibur, ya, dipupuk, ya. "Tuhan baik, tenang aja. Ya, tapi saya punya selingkuhan banyak." "Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi saya habis bikin dosa kemarin, ya, saya bunuh orang." "Nggak apa-apa, baru satu kan yang dibunuh kan, belum banyak." "Nggak apa-apa." Kita senangnya orang Kristen tuh datang ke gereja mintanya digituin. Makanya kalau ada khotbah yang agak tajam, yang agak keras dikit, langsung saudara kadang-kadang, "Siapa sih pendetanya? Kurus, nggak jelas gitu, ngomong kasar gitu. Jangan diundang lagi." Wah, saudara, ya. Kadang-kadang orang Kristen tidak suka mendengar khotbah-khotbah yang keras, khotbah-khotbah yang tajam, khotbah-khotbah yang membangunkan kita. Kenapa? Karena kita sukanya itu dinina-bobokan dengan khotbah yang enak didengar. Kan Paulus bilang, akhir zaman orang akan mencari pengajar-pengajar untuk menyenangkan telinganya. Kalau nggak enak di telinga, jangan panggil lagi pengajar ini. Tapi kalau saya mah nggak peduli, saudara. Saya kan nyampein firman Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa gini, "Ini pendeta kurang ajar, khusus datang buat nyindir-nyindir saya terus ini." Ya, dari tadi yang diomongin saya terus. Nah, saudara, emang saya kenal dengan Anda? Gimana cara saya merencanakan penyindiran untuk Anda? Kemarin malam, setiap sebelum saya mau melayani, saya tuh selalu doa sama Tuhan. "Tuhan, besok ngomong apa buat jemaat di gereja ini?" Lalu dalam hati saya kayak ngomong ini aja. Ya udah saya sampaikan, saudara. Saya nggak tahu saudara datang apa enggak hari ini. Jadi nggak ada intensi, nggak ada niatan untuk saya mau nyindir saudara. Niat saya mah nabrak, bukan nyindir. Enggak, saudara. Ya. Jadi artinya kalau hari ini ada perkataan keras yang Anda terima, saudara, itu bukan dari saya. Saya mah nggak berani, saya kurus begini. Saya pulang Anda cekat, Anda gebukin juga saya kelengger, saudara. Saya mah nggak berani. Tapi kalau Roh Kudus gerakkan, saudara, itu artinya begini loh. Yesus itu kalau negur ada kadarnya. Yesus itu nggak selalu perkataannya keras. Yesus itu ada kadarnya. Anda ketemu cerita di Alkitab, Yesus ketemu orang berdosa yang bertobat. Pernah nggak Yesus ngomongnya tajam? Sama orang berdosa yang lagi bertobat. Pernah? Ada pelacur bertobat, ada pemungut cukai bertobat. Terus Yesus ngomongnya gini, "Dasar kamu pendosa, masuk neraka tingkat ke-7 paling bawah. Jadi arengnya, bahan bakar. Tobat baru sekarang, bukannya kemarin-kemarin tobat. Tunggu saya turun dari surga baru kamu tobat." Yesus gak pernah kan kayak gitu kan? Kita yang kayak gitu. Kita kalau nasihatin orang kan gitu ya, gak tobat-tobat, akhirnya tobat juga. Kita gini, akhirnya tobat juga ya lu ya. Butuh hampir kiamat ya, baru kamu mau tobat ya. Kan kita gitu, saudara. Yesus enggak. Buat orang yang bertobat, Yesus gampang. Dosamu diampuni, pulang, jangan bikin dosa lagi. Udah, selesai. Coba kapan Yesus ngomongnya tajam? Waktu ketemu orang Farisi.
Kenapa Yesus ketemu orang Farisi tajam ngomongnya? Karena orang Farisi itu gini, penampilan luarnya kudus, dalamnya kudis. Ya. Penampilan luarnya itu kelihatannya rohani, dalamnya itu wah penuh dosa semua, kebencian, kejahatan. Tapi sukanya apa? Nuduh orang jahat. Nah kan kurang ajar saudara. Dia yang jahat, nyamar jadi orang baik, nuduh orang lain jahat. Nah itu kurang ajar banget. Makanya Yesus ketemu orang Farisi, langsung jeger. Nah ini ayat 26 saudara. Dia lihat orang-orang ini datang mencari dia bukan karena pengen ketemu juru selamat, bukan karena pengen kenal Yesus, bukan pengen dengar pengajarannya. Yang dia cari apa? Bread talk saudara. Nah emang Yesus tukang roti gitu kan. Dia tukang kayu, bukan tukang roti. Ya kan? Saudara, makanya Yesus langsung ngomong begini, aku tahu kamu datang ke sini bukan cari aku karena aku juru selamat. Bahkan kamu gak tertarik sama sekali soal itu. Tapi engkau tertarik dengan roti yang aku buat. Engkau ingin makan sampai kenyang. Saudara, perkataan Yesus ini artinya apa? Kalau saya terjemahkan dalam bahasa sekarang, banyak orang Kristen datang ke gereja, yang dicari bukan Tuhan. Banyak orang Kristen datang ke gereja, nggak pengen tahu tentang Tuhannya, nggak pengen kenal dengan Tuhannya. Yang penting ada roti nggak di gereja itu. Maksudnya roti, jangan Anda cari roti fisik. Maksudnya apa? Saya datang ke gereja, saya cari berkat, jawaban doa. Saya ini lagi punya masalah, makanya saya datang ke gereja, minta jawaban doa. Lah kalau Yesus nggak bisa jawab doa, ngapain saya datang ke gereja? Amin. Kalau Yesus nggak bisa jawab doa saya, ngapain saya datang ke gereja lagi? Amin, saudara. Banyak orang ke gereja kan gitu, saudara. Kenapa? Tuhan, istri saya lagi susah, jawab Tuhan doa saya, tolong saya Tuhan ya. Tuhan, suami saya diculik kuntilanak, Tuhan tolong kembalikan dia dan musnahkan kuntilanaknya Tuhan. Tuhan, situasi saya lagi begini. Tuhan, tolong. Kalau misalkan, maaf, misalkan Tuhan nggak jawab doa Anda masih mau nyembah Tuhan nggak? Anda masih datang nggak kepada Tuhan? Yakin? Sudah banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan. Banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan itu kayak berhala. Sudah kalau ke Gunung Kawi, sudah bawa sesajen, sudah minta doa kan, berkati, kasih rezeki banyak, ya, usaha saya lancar, omset naik 2 kali lipat. Anda kasih sesajen, terus nggak dijawab, Anda masih mau datang ke Gunung Kawi? Nggak ada orang mau lakukan itu. Lah kalau Anda ke gereja kayak gitu, saudara, Anda perlakukan Tuhan itu kayak berhala. Makanya Yesus ngomongnya keras, yang kamu cari apa? Yang kamu cari siapa? Yang kau cari Tuhan atau yang kau cari sebenarnya adalah tangannya Tuhan yang penuh dengan berkat itu. Gampangnya gini loh saudara. Ini yang suami-suami nih, bayangin ya. Misalkan istri Anda datang, nih istri saya datang sama saya. Sayang, ada late midnight shopping hari ini, ya, di Mall Kelapa Gading. Gila, diskon 97%. Murah banget, tinggal 3% ya kan. Late midnight shopping, buka jam 12 malam sampai jam 4 pagi, 97%. Wih, saya sebagai suami yang baik hati dan tidak sombong kan, saya ngomong sama istri saya begini, sayang, karena 97%, hari ini saya temenin kamu belanja 4 jam sampai matahari terbit. Ya, saya temenin, saya buka kartu kredit saya unlimited. Mau gesek berapa kali, ada semua duitnya. Mau diborong satu mall, unlimited. Wih, saudara. Terus istri saya ngomong gini sama saya, aduh, kamu gak usah ikut deh, kartu kreditmu aja yang ikut. Ya, kamu tidur aja di rumah. Soalnya kalau lu ikutan ribet. Ya, kalau lu ikut shopping ribet banget. Udah lu gak usah ikut, kartu kredit lu aja yang ikut. Saudara sebagai suami tersinggung gak? Enggak, ya enak tidur soalnya ya. Memang itu suami pria beneran berarti ya. Kalau saya, saudara, saya bilang begini, jadi yang penting kartu kredit saya ya. Saya nggak penting berarti ya. Oh iya, yang penting kartu kredit lu. Lu mah mau ngapain terserah lu. Yang penting kartu kreditnya ikut. Wah, saudara, kalau Anda digituin,
Berarti kamu lebih cinta kartu kredit saya daripada saya. Lo jelas. Memangnya selama ini ngapain gua mau sama lu kalau bukan karena isi kartu kredit lo? Nah, saudara, kalau Anda digituin, tersinggung nggak Anda, saudara? Nah, Anda sering gituin Yesus loh masalahnya. Banyak orang Kristen sering memperlakukan seperti itu pada Tuhan. Datang ke gereja, doa. Nggak penting yang di atas sana. Mau Yesus, mau Sun Gokong, mau Cupakai. Yang penting saya doa, dijawab doa saya. Itu yang jawab bukan Yesus loh, Sun Gokong. Nggak penting, yang penting dijawab doanya. Saya pernah ketemu satu orang. Anak orang kaya banget nih. Ini orang dia ngomong begini. Dia ngomong begini. Gua nggak penting siapa Tuhannya. Mau Yesus, mau dia sebut agama-agama sebelah gitu ya, nama-nama Tuhannya. Mau ini. Asal dia bisa bikin saya jadi terkenal, gua ikutin Tuhan lo. Dia bilang gitu, lu pikir Tuhan lu itu jin lampu? Lu pikir Tuhan jin lampu? Jadinya kalau kayak gitu dia bukan Tuhan, lu yang jadi Tuhannya karena lu ngatur-ngatur dia. Sudah kita sering perlakukan Tuhan kayak gitu. Makanya saudara, banyak orang Kristen nggak benar-benar mengenal Tuhan, mengejar cuman berkatnya doang. Ini yang akan terjadi. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ada yang pernah dengar bunyi ayatnya? Kayaknya kita baca aja deh. Kita baca aja, wajahnya soalnya gini, ini sesat nih, kayaknya gitu. Matius 7, saudara. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sudah dapat semua? Saya bacakan, jangan tidur ya. Ini ayat penting nih, jangan tidur ya. Buka mata dan buka telinga dan buka hati baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah apa, saudara? Mengenal kamu, nyawa daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, pada akhir zaman ketika Yesus nanti datang kedua kalinya, banyak orang Kristen akan datang pada Yesus. Tuhan, Tuhan, ingat saya nggak? Saya tiap minggu jam 10 kebaktian ya di Kelapa Gading itu loh ya. Saya ini tiap minggu saya nggak pernah absen ya. Bahkan ibadahnya libur saya datang juga ya kan. Saudara, Yesus selalu lihat wajah Anda. Dia bilang begini, siapa kamu? Nggak kenal saya. Pergi membuat kejahatan. Malah ada lagi yang datang gini, Tuhan, aku yang pelayanan loh. Aku pelayanan loh. Jangan tertuduh ya yang pelayanan ya. Aku WA loh waktu itu Tuhan. Masa nggak inget? Tuhan bilang gini, siapa kamu? Saya nggak kenal. Malah jangan sampai ya, Tuhan, saya yang melakukan ini, saya lakukan itu, saya wah, saya udah sibuk banget Tuhan buat gereja itu. Lalu Tuhan lihat, siapa kamu? Nggak kenal. Kata kuncinya begini, kenal. Yesus nggak bilang begini loh, siapa kamu? Kamu nggak pernah sibuk, kamu nggak pernah pelayanan. Enggak. Siapa kamu? Aku tidak Kenapa kok tidak dikenal? Karena saudara memang nggak pernah cari dia. Saudara memang nggak pernah mau kenal sama dia. Loh saudara gini, kalau saudara pengen mengenal seseorang, apa yang akan saudara lakukan supaya saudara makin kenal sama orang itu? Coba nih, saya coba ya tanya satu orang, WA-nya aja deh. WA-nya mana WA-nya? Oh, WA-nya hilang gara-gara saya khotbah ya? Nah, WA-nya sudah diangkat ya. Wow, ya. Nah, coba. Ada yang pelayanan aja deh. Pasti belum kenal semua ini. Namanya siapa? James. Itu nama asli atau nama panggung? Ya, anggap aja namanya James gitu ya. James. Ngomongnya gitu lagi, James. Kalau saudara pengen kenal orang yang namanya James ini, belakangnya bukan Bon kan? Apa yang akan saudara lakukan supaya saudara makin mengenal orang ini? Apa yang saudara lakukan?
mendekatkan diri. Tapi apakah cuma deket-deket aja bisa kenal? Terus kenal gitu? Apa yang saudara lakukan? Saudara ngapain? Ngobrol, berkomunikasi, bener gak? Mulai nanya, James, umur berapa James? Udah punya pacar belum James? Kok belum juga James? Gitu kan. James, hobinya apa? Suka makan apa? Warna favoritnya apa? Bla 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 bla. Lama-lama saudara kenal. Bahkan bukan cuma ngobrol, mungkin saudara juga mulai begini, janjian ketemu yuk. Yuk kita jalan bareng yuk. Yuk kita makan bareng yuk. Saudara, pernah nggak Anda lakukan yang model kayak gitu sama Tuhan? Maksudnya bukan makan bareng ya, janjian gitu. Bukan, maksudnya gini loh. Mendekatkan hati, meniatkan diri, pengen tahu Tuhan kehendakmu apa. Karena kan Yesus tadi bilang, hanya yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya tahu kehendaknya, saya mesti kenalan, ngobrol sama dia. Lah saudara lakukan itu nggak? Kalau saudara lakukan itu, saudara akan mengenal Bapa. Saudara akan kenal Tuhan. Karena saudara kenal Tuhan, nanti Yesus waktu datang kedua kalinya, saudara langsung gini, Tuhan, ingat saya nggak? Tuhan juga langsung gini, kalau lu ingat Tuhan, kenal. Karena pernah punya hubungan. Sudah banyak orang ke gereja bukan ingin membangun hubungan sama Tuhan, cuman pengen minta kartu kreditnya doang. Banyak yang seperti itu, saudara. Makanya waktu Yesus datang yang kedua kalinya, Yesus gak kenal siapa kamu. Kamu pembuat kejahatan karena kamu memanfaatkan aku. Aku gak mau orang-orang seperti itu. Saudara pikir saudara bisa masuk ke surga tanpa kenal yang punya surga? Saudara pikir saudara pengen masuk surga, bisa gitu nyelonong tanpa kenal pemiliknya? Saya punya rumah. Terus saudara datang ke rumah saya nih, entah bagaimana caranya saudara bisa tahu aja rumah saya. Saudara datang ke rumah saya, saudara main nyelonong masuk aja. Kira-kira saya akan izinkan saudara masuk? Ya wajah saya sih memang baik saudara ya, tapi tetap saya nggak akan izinkan. Kenapa? Lu saya nggak kenal Anda siapa? Kok tiba-tiba main masuk aja ke rumah saya? Nah itu banyak orang Kristen pengen masuk surga, tapi nggak pengen kenalan sama pemilik surganya. Anda ini keluarga atau Anda pencuri? Kalau Anda keluarga kerajaan surga, Anda kenal dong sama yang punya, Anda keluarganya, Anda dekat sama dia, makanya masuk gampang. Tapi kalau Anda nggak kenal, Anda maksa pengen masuk, Anda perampok, Anda pencuri, Anda maksa pengen masuk. Makanya Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa saudara hidup yang kekal? Hidup kekal adalah masuk surga. Amin? Bukan saudara. Yohanes 17 ayat 3. Kalau Anda pikir hidup kekal itu masuk surga, bukan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka apa saudara? Bahwa mereka apa? Kenal sama Allah. Jadi Yesus turun ke dunia mati itu supaya apa? Supaya Anda kenal sama pemilik surga itu, Allah, Tuhan. Saudara, kalau engkau kenal dengan Tuhan, maka saudara, surga itu hanyalah bonus. Kalau saudara kenal saya, saudara mau masuk rumah saya, gampang. Tapi problemnya, seberapa banyak di antara kita yang merindukan untuk kenal Tuhan, saudara. Seberapa banyak dari kita datang ke gereja dengan kerinduan hati, pengen ketemu Tuhan, pengen kenal Tuhan. Boleh mau main keyboard, iringin saya? Nada Turki. Tadi pagi Korea, ini Turki sekarang. Saudara, saya khotbah nggak lama-lama lah, saya sebentar saja. Khotbah hari ini juga bukan pengajaran, bukan yang gimana-gimana. Hanya ingin mengingatkan Anda orang Kristen, apa yang Anda kejar dalam hidup ini.
Apakah Anda mengejar berkat Tuhan atau Anda mengejar Tuhannya? Saya masih ingat umur 13 tahun, waktu saya baru pertama kali bertobat. Jadi saya bertobat 13 tahun. Sampai sekarang wajah saya masih sama terus loh. Udah terus ya. Umur 13 tahun, saya masih SMP. Waktu itu saya sekolah shift siang. Saya di kota kecil namanya Madiun. Berangkat sekolah naik sepeda. Kena shift siang jam 1 sampai jam 6. Jadi masuk sekolah jam 1, pulang sekolah jam 6. Nah, di gereja saya ada ibadah remaja tiap Jumat jam 6 mulainya. Nah, jadi pas saya baru selesai sekolah, di gereja saya ibadahnya udah mulai. Terus saya ingat banget waktu saya pertama kali bertobat. Saking pengennya saya ketemu Tuhan di gereja. Begitu itu bel sekolah bunyi, selesai, tet, saya langsung lari ke parkiran sepeda saya, saudara. Lari, langsung saya ambil sepeda saya, ngebut saya, ngontel, ngebut, wah, pulang ke rumah. Masuk ke rumah itu sepeda setengah saya lempar gitu, wah, gitu kan, cepet-cepet lari, mandi kilat, langsung makan malam, kurang lebih sekitar 10 menit doang. Saya nyampe rumah 10 menit, mandi, makan apa segala macam, langsung saya lari ambil sepeda saya lagi, cepet-cepet ngebut ke gereja. Biasanya saya nyampe gereja itu jam 6:25, udah tinggal lagu worship terakhir. Kenapa saya cepet-cepet? Karena saya nggak mau ketinggalan. Saya pengen banget ketemu Tuhan sejak pertama, nggak mau ketinggalan. Begitu nyampe, saudara, saya ngos-ngosan lagu worship terakhir, tapi saya ngos-ngosan kayak habis praise. Terus langsung nyembah Tuhan. Pengen banget ketemu Tuhan, saudara. Waktu khotbah saya dengerin benar-benar Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya. Ayo Tuhan ngomong sama saya. Tuhan isi hatinya apa buat saya. Begitu itu ibadah selesai sampai minggu depan nggak boleh telat. Minggu depan harus lebih cepat lagi. Sudah begitu inginnya saya ketemu Tuhan. Kapan saudara terakhir kali pengen ketemu Tuhan kayak gitu? Sudah berangkat ke gereja ini, seperti apa sih kamu? Seperti ingin ketemu orang yang dekat sekali, atau seperti mau ketemu yang nggak tahu siapa? So, saya ingat waktu saya pacaran sama sekarang istri saya, dulu masih pacar ya. Waktu saya pacaran kami long distance relationship, jarak jauh. Jadi Raisa itu terinspirasi dari kisah kami. Bikin lagu judulnya LGL. 4 tahun saudara, saya di Jakarta, dia di Surabaya. Saya ingat saudara, waktu itu pesawat masih mahal sekali harganya. Saya masih kuliah, nggak punya duit. Saya naik kereta saudara 14 jam Jakarta ke Surabaya. Saya ingat saudara, 14 jam di kereta itu saya hampir nggak bisa tidur. Kenapa? Itu besok ketemu dia. Besok ketemu dia ngomong apa ya? On fire, semangat saudara. Udah merencanakan nanti jalan-jalan ke Tunjungan Plaza, habis itu nanti makan tahu campur itu, habis itu kesini. Semangat saudara. Dan waktu jreng saya ketemu dengan dia muka dengan muka, saudara. Apa iya saya gini? Akhirnya ketemu. Udah ya, gua pulang ya. Enggak saudara, saya ketemu dia, saya kayak langsung penuh nyala api di mata saya, saudara. Itu ketemu sama orang yang deket kayak gitu, saudara. Ketemu sama orang dengan penuh kerinduan kayak gitu, saudara. Sudah mau datang ke gereja. Serindu apa engkau pengen ketemu Tuhan? Kapan terakhir kali engkau mau berangkat ke gereja kayak gini? Ketemu engkau Tuhan, ayo Tuhan. Kapan terakhir kali engkau menyembah dia sambil berlinang air mata karena engkau begitu merasakan Tuhan? Kok baik-baik. Kapan itu? Jangan-jangan sudah bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, nggak ketemu Tuhan lagi tiap kali datang ke sini. Nyembah Tuhan biasa aja. Dengerin suara Tuhan, khotbah Tuhan bicara, biasa aja. Bahkan kadang-kadang sambil ketiduran. Saudara, waktu saya pacaran sama dia, tidak sedetik pun saya ketiduran waktu dia ngomong, saudara. Gila. Saya ngantuk aja, saya buka mata saya, pengen lihat dia, saudara. Saya masih ingat banget. Itu tahun pertama kami baru jadian, saudara. Saya nggak ada tempat nginep, sehingga saya mesti numpang di kos temen dia. Saya ingat saudara, jam 5 pagi saya bangun,
pergi ke rumah kontrakan dia, karena itu hari terakhir kami mau berpisah. Saya mau balik ke Jakarta. Jadi jam 5 pagi saya udah bangun, saudara. Teman-teman yang saya tumpangin masih ngorok semua. Saya diam-diam keluar. Saya jalan kaki ke rumah kontrakan dia jam 5 pagi. Cuman supaya punya waktu ngobrol lebih lama. Karena hari itu saya harus kembali ke Jakarta. Saudara, sama Tuhan apakah Anda masih kayak gitu gak sih? Seharian kerja, terus kayak masih gini loh. Aduh, pulang ke rumah kangen nih ketemu Tuhan. Udah ngobrol belum ya sama Tuhan hari ini ya. Walaupun badan capek, dibuka mata, karena pengen ketemu Tuhan. Kalau saudara kayak gitu, saudara bisa bayangin gak waktu Yesus datang kedua kalinya nanti? Saudara pikir Yesus datang kedua kalinya nanti suasananya akan mencekam gitu? Lagunya horor. Deng 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 deng, Yesus turun. Terus hawanya hitam-hitam, terus kita semua gemeteran. Gawat nih, masuk surga apa enggak? Gawat nih. Saya pikir suasananya gitu. Itu kalau Anda nggak kenal Tuhan, suasananya gitu. Tapi kalau Anda udah kayak Tuhan kayak tadi nih, Yesus turun kedua kali, mungkin baru kelihatan kakinya aja, sudah udah. Lalu waktu Yesus kelihatan mukanya, dia lihat Anda, dia juga dari atas. My man. Ini nih, ini. Perjumpaan dengan Yesus ketika dia datang kedua kalinya akan sangat menyenangkan sekali, saudara. Hanya orang-orang yang tidak kenal dia yang ketakutan untuk berjumpa dengan dia. Itu kekristenan itu kayak gitu. Bukan masalah dapat mujizat, diberkati banyak. Saudara, firman Tuhan berkata gini, orang benar tidak akan jatuh sampai tergeletak. Orang benar bisa jatuh, bisa. Ada batu, dia jalan kesandung, jatuh. Tapi dia tidak sampai kedubrak. Kenapa? Karena Yesus selalu, pegang dulu. Pegang dulu. Kenapa? Teman baik. Jalan bareng, temennya kesandung, tidak akan sampai tergeletak. Lupa, kok ada orang Kristen yang sampai tergeletak, sampai terkapar. Berarti janji Tuhan gak berlaku buat dia. Bukan janji Tuhan gak berlaku buat dia. Dia jalan sama Tuhan kan? Loh iya dong, kalau Anda jalan sendiri, Anda jatuh, ya terkapar. Orang Kristen sering gitu, udah terkapar nuduh Tuhan. Kapalnya tidak akan sampai tergeletak Tuhan. Mana janjimu? Tuhan cuma di atas surga gini. Siapa lu? Nggak kenal gua. Lu siapa? Nagi-nagi janji sama gua, lu siapa lu? Kalau kau kenal dengan Tuhan, kau nggak perlu tagih janji Tuhan. Dia sudah tahu apa yang terbaik karena dia berjalan terus bersama dengan engkau. This is Christianity. Ini kekristenan yang sudah. Kekristenan itu bukan agama, bukan program, bukan ritual. Anda datang tiap minggu nyanyi bentar, dengerin khotbah bentar, masukin persembahan, doa berkat, pulang, masuk surga. Sudah itu gitu. Bukan itu, saudara. Makanya yang dikejar Yesus, Hosea 6, yang dikejar Tuhan, Hosea 6 ayat 6. Habis ini saya selesai, udah janji. Ya. Karena beberapa orang wajahnya tersiksa banget kayaknya. Udah pak, jangan ngamuk-ngamuk terus pak. Udah pak. Gitu. Hosea 6 ayat 6, saudara. Tuhan bilang begini. Aku lebih menyukai, bacalah, ini ayat terakhir, Hosea 6 ayat 6. Habis ini kita nyanyi. Kita baca bersama-sama ya. Ayat terakhir, Hosea 6 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sendirian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ini kata-kata Tuhan. Dia lebih suka kasih setia. Maksudnya apa? Dia lebih suka hubungan dekat. Dia lebih suka apa? Pengenalan akan Allah. Mengenal, bersekutu, pengen kenal. Dia lebih suka itu daripada kurban Anda loh, saudara. Anda ngasih kolektor tapi Anda gak kenal Tuhan. Tuhan gak berkenan. Tapi kalau Anda mengenal dia, berapapun isi kolektormu nggak penting lagi. Waktu saya dekat sekali dengan dia, hadiah apapun yang dia beri buat saya, keren. Mau cuma tulisan tangan, keren buat saya.
Karena yang membuat keren bukan hadiahnya, siapa yang dekat sama saya. Saudara dekat dengan Tuhan, apapun yang kau lakukan di mata Tuhan, keren. Suaramu fales, keren. Kau belum mandi, datang ke gereja, keren. Tapi saudara nggak kenal Tuhan, sudah dandan, sudah cemplungin perpuluhan, menggetarkan kotak perpuluhan, ya kan, sudah lakukan pelayanan segala macam, tapi sudah nggak kenal Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, ini siapa sih ini orang? Motor-motorin rumah gua, ini siapa sih ini orang? Gua nggak kenal dia. Nyah, pembuat kejahatan. Saudara nangkap maksud saya? Ini kekristenan, saudara. Mungkin saudara lihat, ini pendeta kok khotbahnya gini ya? Beda ya. Saya menyampaikan kebenaran yang diinginkan itu. Yuk kita datang sama Tuhan.